Jangan terlalu ngoyo kayak kemarin. Akhirnya apa? Akhirnya kita semakin ke belakang, kan semakin lalai. Kalau misalnya hijrahnya karena Allah, kenapa kamu menjauh? Allah kan tetap kayak gitu gitu. Tidak berubah. Iya. Kenapa kamu berubah? Gitu. Kepada orang lain kita berhusnuzon, tapi kepada diri sendiri kita harus tegas. Jadi jangan dibalik ya. Kadang misalnya ke diri sendiri loyo-loyo, ke orang lain malah tegas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kembali lagi di channel aku, yaitu di channel Razila, pada konten sidak, yaitu sharing ilmu dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum Tabat yada bilali wa tab ala khairil anam Al-Mustafa tabri tamam. Allah banget kita bertemu, diberi kesempatan untuk bernafas, dan semoga teman-teman sehat selalu ya di sana. Dan pada kali ini konten kedua sidak Ahwat gitu, Ahwat lagi. Nah, kemarin ini kan Kak Rizka kan yang aku wawancarai, bagaimana tentang hijrah, bagaimana tentang prosesnya lika-liku anak muda yang mungkin agak sulit zaman sekarang. Nah, sekarang ini ada salah satu ahwat lagi yang mungkin berkecimpung lebih bisa memahami lah. Nah, ini karena kalau kalian tahu saya dan dia tuh seumuran gitu, jadi sama-sama umur masih muda kan. Mungkin kalau Kak Rizka kan agak lebih tua dikit gitu ya. Masya Allah, di sini tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti siapa namanya? Namaku Devi Narita, bisa dipanggil Devi. Oh, Devi, Ukti Devi aja ya. Oke. Ini di Rumjar itu sebagai apa? Kalau kemarin kan kalau Kak Rizka kan sebagai CEO-nya, founder. Sampai ya. Ya, itu. Kalau Devi? Kalau saya sebagai komitenya, pengurusnya. Oh, pengurusnya ya. Iya. Jadi pengurusnya bagian apa itu? Kalau di kalau di SMB itu buat ngisi mentoring. Jadi tiap komite itu sebenarnya tugasnya tuh kayak diemban bersama. Diemban bersama. Terus? Jadi kalau setiap ada mentoring itu, setiap komite itu gantian untuk menyampaikan materi. Jadi tugasnya seperti itu ya, jadi pengurusnya. Kan jadi pengurus seperti ya pengurus simpelnya hijrah ya, tentang ilmu agama. Nah, menurut Kak Rizka sendiri yang saya tanyakan ini, pendapat Kak Rizka, apa sih hijrah yang simpel yang bisa diterima kalangan anak muda di zaman sekarang yang mungkin masih polos, masih lugu, dan masih apa sih hijrah itu? Kan banyak tuh masih ya di anak muda, mungkin SMP ya, SMP lah, kalau SD kan kita lo kecil ya, SMP atau SMA atau bahkan kuliah. Nah, itu kadang-kadang orang itu masih berpikiran apa sih hijrah? Apakah hijrah itu termasuk ibadah? Nah, menurut Kak Devi sendiri bagaimana? Nah, ketika kita bahas tentang hijrah tuh, apa hal pertama kali yang kita pikirkan? Ada sebagian orang yang menganggap kalau hijrah berarti harus melakukan suatu hal yang besar gitu. Jadi mereka mengira kalau hijrah itu harus perfect. Oh, kalau aku hijrah nih, aku harus perfect melakukan sempurna banget gitu ya. Jadi untuk hijrah mereka tuh masih mikir gitu ribuan kali bahkan, karena yang di pikiran mereka hijrah itu terlalu sempurna gitu, Masya Allah banget gitu. Iya. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Nah, nggak gitu juga gitu ya. Nah, hijrah itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang ada di hidup kita. Contohnya nih, kalau misalnya kita sholatnya nih jam 2, zuhur jam 2. Zuhur jam 2. Hijrah. Otomatis agak telat dong. Ya, agak telat kan. Aku mau hijrah nih, geser. Jangan langsung, oh ya aku mau sholat di awal waktu gitu. Emang bagus. Cuman kalau nggak terbiasa, kita akan capek. Dan kembali lagi. Iya. Kembali lagi seperti yang sebelumnya. Iya, dan potensi buat balik lagi tuh lebih besar daripada yang step by step gitu. Jadi kalau kita mau mulai hijrah nih, mulai dari suatu hal yang dekat dan mudah, yang paling bisa kita lakukan. Yang simple lah ini. Iya.
Ambil yang paling simpel dulu deh, jangan yang rumit Lalu dulu. langsung belajar Iya. 180 derajat gitu ya. Jangan. Karena apa? Kita akan burn out dalam hijrah. Burn out itu kayak stres, capek. Depresi lah, Iya. apa kan terlalu berat ya kan. Akhirnya apa? Kita Balik kecapean. Kita balik lagi gitu. Kita merasa, oh capek, sekarang istirahat dulu deh gitu. Jangan terlalu ngoyo kayak kemarin. Akhirnya apa? Akhirnya kita semakin ke belakang, kan semakin lalai gitu. Contohnya nih, kalau kita misal mau hijrah sholat, yang biasanya jam 2 tadi, mau hijrah nih, ya udah majuin aja setengah jam dulu. Kalau udah dawam, majuin lagi setengah jam, gitu sampai bisa kita sholat di awal waktu. Gitu. Jadi step by step, dikit demi sedikit. Jadi langsung ngumpulnya langsung apa ya ke apa orang dewasa apa segala macam. Nah kan kita belum tahu apa-apa sudah terjun sampai ke dalamnya gitu. Iya. Mungkin kalau kesimpulannya yang saya dapatkan dari perkataannya Kak Dev sendiri, step by step meskipun itu perlahan tapi pasti kan. Jadi nggak langsung 50% kan. Jadi 10% lagi step lagi gitu ya. Nah, jadi baca dari proses dia tersebut kan ini kan misalnya ada nih si A lah mempunyai bestie lah ya, punya bestie. Bestie otomatis kan udah mungkin belasan tahun atau sampai dianggap saudara kan. Nah, kemudian pada suatu hal itu, suatu ketika ada peristiwa yang membuat dia itu si bestinya ini keluar dari jalur yang mungkin dari benar ke buruk kan. Nah, otomatis si sahabatnya ini kan wah, sudah aku anggap saudara, sudah aku anggap sebagai kawan, apa-apa bersama, lah kok menjauh dia. Mungkin gara-gara lingkungan lah, mungkin gara-gara circle lah, atau pancingan-pancingan dari luar. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk menarik supaya dia balik lagi ke kita. Walaupun dengan konsekuensi kita terkena makian, terkena cacian. Nah, caranya kita bersabar, terus caranya kita untuk menarik dia kembali kepada kita. Karena kasihan kita kalau misalnya di awal akhir kan kalau nggak masuk sama-sama Bismillah surga, kan kasihan kan kita kan. Nah, itu bagaimana caranya untuk anak muda sekarang paling simpelnya? Bagaimana cara untuk mengambil lagi hatinya, untuk membersamai kita lagi? Yang pertama yang harus kita ketahui dulu bahwa iman itu fluktuatif ya. Bisa naik, bisa turun. Dan kita sadari bahwa oh mungkin dia itu imannya lagi turun-turunnya gitu. Dan kita harus berusaha gimana ya caranya biar iman dia tuh naik lagi gitu kan ya. Memikirkan hal itu. Yang pertama adalah mengingatkan dia kembali gitu. Dulu kamu hijrah buat apa sih gitu. Kamu hijrah buat apa? Buat Allah kan gitu. Kalau misalnya hijrahnya karena Allah, kenapa kamu menjauh? Allah kan tetap kayak gitu. Tidak berubah. Iya. Kenapa kamu berubah gitu kan? Terus yang kedua, berilah uzur pada saudara kita. Mungkin yang kita anggap itu dia belum hijrah nih, belum baik gitu. Bisa jadi yang kata Barisa kemarin, bisa jadi ada hal yang Allah ridho sama dia. Kepada saudara kita harus husnuzon. Oh mungkin dia itu ada kepentingan lain atau apa gitu sehingga gak bisa menghadiri halakoh dan lain sebagainya. Kepada orang lain kita berhusnuzon, tapi kepada diri sendiri kita harus tegas. Jadi jangan dibalik ya. Kadang misalnya ke diri sendiri loyo-loyo, ke orang lain malah tegas. Iya. Kadang kita tuh suka kebalik gitu. Kita sama orang tegas. Oh tuh orang tuh kayak gitu. Harusnya begini gitu. Tapi sama diri kita sendiri kita lembek. Kita selalu meremehkan. Kita selalu memberikan uzur sama diri sendiri. Tapi kita kayak menuntut orang lain untuk sempurna, tapi melupakan diri kita sendiri. Itu disindir loh sama Allah di Al-Quran. Kenapa kamu tuh ngajak orang ke kebaikan, tapi kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri? Gitu. Itu cukup berat ya. Cukup kalau sudah Allah yang bilang dalam Al-Quran kan, wah gila banget gitu loh. Jadi mungkin tahu lah ya, dinasihatin. Kalau perlahan-lahan gitu ya. Seperti katanya Mbak Siska kemarin, berarti mungkin
ada waktunya biarkan dia sama yang lain dulu. Mungkin ada saatnya dia mungkin kena musibah atau butuh solusi, maka itulah saatnya kita Iya, untuk bener banget. mengambil hatinya kembali. Siapa tahu dari momen itu kan dia bisa kembali lagi, wah akhirnya aku bisa nih gitu. Ya karena kalau kita mau menasihati seseorang, kita nggak bisa kalau kita nggak ngambil hatinya dulu. Dan bisa langsung konstan. Iya. Ya. Karena kunci dari diterimanya nasihat kita adalah terbukanya hati dia. Kalau hati dia tertutup, nggak membuka diri sama kita, sebaik apapun nasihat yang kita berikan, kemungkinan besarnya tuh cuman masuk kanan keluar kiri gitu. Nah ini kan sudah di zaman akhir ya, di zaman akhir inilah. Nggak tahu Lina, karena aku melihat ini banyak sekali konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa yang nggak terduga. Contohnya seperti yang kemarin yang dispensasi tentang nikah, yang sampai seperti itu kan di SMA itu. Nah, kenapa sih orang bisa sampai jatuhnya seperti itu, sampai mengalami hal yang mungkin masyarakat di sana itu wah sudah keterlaluan batas nih. Nah gitu. Mungkin apa sih membuat mereka sampai jatuh kepada hal yang seperti itu di zaman sekarang gitu. Padahal zaman sekarang emang penuh banyak fitnah ya. Banyak banget. Nah, itu apa yang mungkin mereka bisa muhasabah diri dengan peristiwa seperti itu, untuk orang lain juga jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin sedikit pendapat dari Kak Devi bagaimana tentang kenapa mereka mengalami hal tersebut. Mungkin ya kebanyakan dari kita tuh akan bermuhasabah ketika hal itu menimpa diri kita. Nah, kebanyakan seperti itu kan. Padahal gak harus sesuatu itu menimpa kita untuk kita bermuhasabah. Kita bisa. Jadi gak harus nunggu konflik dulu ya. Iya. Jadi gak harus masalah itu. Contohnya tuh kayak dispensasi nikah gitu. Kita udah terlanjur berbuat itu baru kita muhasabah gitu kan ya. Gak harus kayak gitu. Kita harus muhasabah dengan cara mengevaluasi lingkungan kita, mengamati gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita gitu. Terus apa yang harus aku lakukan agar setidaknya aku terhalang dari perbuatan yang demikian dan juga bisa mengajak teman-teman saya untuk bisa ikut gitu ke kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan. Karena orang-orang yang sudah berkecimpung dalam hal seperti itu, saya pernah baca tuh orang kalau udah masuk ke dalam maksiat, dosa itu tidak akan pernah membiarkan orang itu bisa lepas dengan mudah. Jadi kayak terkurung banget gitu, terkerangkeng, terpenjara. Iya, jadi memang harus perlu usaha yang ekstra gitu. Dari mana? Dari dalam diri. Karena meskipun orang-orang udah nasehatin gitu ya, tapi kalau dirinya udah tidak ada niat untuk memperbaiki diri, buat balik sama Allah, itu ya nothing, gak bakal berefek. Gitu. Jadi mungkin ya itu harus emang ekstra dan perlu bantuan orang-orang yang mungkin rela berkorban ya di situ ya. Karena kebanyakan kasus seperti itu karena pertama lingkungannya, Circle ya, lagi-lagi ya. Circle-nya, pertemanannya kayak gimana? Adakah teman yang bisa mengingatkan dia ketika dia sedang salah? Atau dia punya teman yang malah mendukung dia ketika melakukan kesalahan itu? Contohnya, ketika seorang pemudi jatuh cinta kepada seorang pemuda, apa respon temannya? Apakah mendukung atau malah adalah menjawab gitu? Itu juga sangat mempengaruhi bagaimana tindakan dia selanjutnya. Berarti seperti bestie lah ya, mendukung melakukan seperti itu atau malah menolak, janganlah, harus kuat gitu kan ya. Maka dari itu pentingnya punya teman yang salih. Tapi itu jarang banget sih, kayaknya susah gitu ya. Teman salih itu memang susah didapat, tapi kalau teman-teman udah dapat, jangan pernah dilepas. Kadang ada orang yang udah punya teman salih nih, tapi disia-siakan. Enggak, maksudnya dimanfaatin dalam hal kejelekan maksudnya. Gitu ya. Nah itu gimana itu? Kirain dimanfaatin buat bukan, gitu. Mungkin malah narik orang untuk ke dalam hal tersebut juga kan yang nggak baik juga gitu. Jadi bagaimana ketika ada orang yang mungkin menarik kita? Kak Devi tadi kan bilang carilah teman salehah ya. Nah, bagaimana kalau sampai teman salehahnya ini malah ikut, malah nggak kuat iman? Nah, itu bagaimana itu?
apalagi dia mau lahir ini di zaman sekarang itu bagaimana? Hubungan antara kedua orang itu tarik menarik gitu. Kalau nggak tertarik sama kebaikan, pasti akan tertarik ke keburukan. Jadi tinggal pilih mana Iya, dua gitu. tarik menarik nih. Terus kita harus tahu nih kapasitas diri kita semana. Kita masih kuat nggak di relasi itu, di relationship itu? Atau kita menyadari, oh kalau aku tetap di sini, aku akan ketarik sama hal-hal yang buruk gitu. Jadi kalau kita udah menyadari kapasitas diri kita kuat atau enggak gitu, kita bisa memilih kita menjauh atau stay di sana gitu. Berarti harus memang mengambil konsekuensi yang besar ya.